Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan rumusan masalah pada sebuah tema karya ilmiah. Di sini ya, kita akan membahas sebuah soal. Bacalah tema karya ilmiah berikut. Tema karya ilmiah, pengaruh keluarga terhadap sikap sosial siswa di sekolah. Berarti ini ada sebuah karya ilmiah di mana karya ilmiah ini membahas tentang bagaimana pengaruh keluarga terhadap sikap sosial siswa di kelas. Itu temanya. Terus rumusan masalah dari tema tersebut adalah titik. Yang A, mengapa sikap sosial siswa di kelas dipengaruhi keluarga? Yang B, siapakah dalam keluarga yang mempengaruhi sikap siswa di kelas? Yang C, apakah keluarga ada pengaruhnya terhadap sikap siswa di kelas? Yang D, bagaimana pengaruh keluarga terhadap sikap sosial siswa di kelas? Yang E, kenapa pengaruh keluarga terhadap sikap sosial siswa di kelas? Kalau kalian cermati, di sini jawabannya kan D. Bagaimana pengaruh keluarga terhadap sikap sosial siswa di kelas? Kenapa kok D? Karena pada dasarnya rumusan masalah itu adalah kenapa masalah itu ada. Jadi misalnya ada seorang siswa yang ketika bicara itu selalu kasar. Ternyata pengaruh keluarga itu juga penting. Ya, misalnya ada seorang siswa yang selalu bicara menggunakan bahasa Jawa kepada orang yang lebih tua. Biasanya orang tua di rumah itu membiasakan hal seperti itu. Ketika dipanggil, dia menggunakan kata dalem. Ketika ada siswa minta tolong, ya, menyuruh biasanya diawali dengan kata tolong. Tolong ambilkan buku itu. Setelah buku dikasihkan, lalu si anak tersebut bilang terima kasih. Itu sebuah pengaruh keluarga terhadap sikap sosial siswa di kelas. Dan bagaimana rumusan masalahnya? Pada dasarnya rumusan masalah itu adalah sebuah proses, sehingga dalam menentukan rumusan masalah itu membutuhkan penelitian atau pengkajian, atau berupa indikator. Misalnya, apabila ada seorang anak yang dikatakan baik, itu ada indikatornya. Indikator baik itu bagaimana, Pak? Indikator baik itu satu, dia tidak suka mengganggu teman. Yang kedua, selain dia tidak suka mengganggu teman, apabila ada teman yang membutuhkan pertolongan, si anak tadi membantu temannya. Itu kategori baik atau dua indikatornya. Misalnya yang ketiga, ketika ada teman yang kesusahan, ya, dia itu membantu teman. Itu bisa dikategorikan dengan kategori anak baik. Jadi nomor 1 jawabannya D. Bagaimana pengaruh keluarga terhadap sikap sosial siswa di kelas. Jadi untuk menentukan rumusan masalah itu, satu, berupa kalimat pertanyaan, dan kalimat pertanyaan itu tidak bisa diselesaikan secara singkat. Contoh, siapakah dalam keluarga yang mempengaruhi sikap siswa di kelas? Kalau jawabannya hanya kedua orang tuanya, itu kan selesai. Tapi di sini tidak ada proses. Padahal di sini itu harus ada proses. Sehingga kalimat yang digunakan di sini adalah yang D, dan kata penentunya adalah bagaimana dalam sebuah rumusan masalah. Itu nomor 1 jawabannya D. Ya, ini ada sebuah contoh soal lagi. Peran UKS dalam menciptakan sekolah bersih. Ya, di sini menciptakan sekolah bersih. Terus di sini rumusan masalahnya. Yang sesuai dengan tema tersebut adalah yang A, di mana peran UKS dalam menciptakan sekolah bersih. Yang B, mengapa UKS dapat menciptakan sekolah bersih. Yang C, bagaimana peran UKS dalam menciptakan sekolah bersih. Yang D, bisakah sekolah bersih diciptakan dari peran UKS. Yang E, kenapa UKS dapat menciptakan sekolah bersih. Ini juga sama. Kalau yang nomor 1 tadi ada kata bagaimana, yang nomor 2 ini juga ada kata bagaimana. Bagaimana peran UKS? Oh, bagaimana perannya? Oh, ternyata di UKS itu kita diajari bagaimana cara menjaga lingkungan yang baik.
sehingga warga sekolah yang ada di sekolah tersebut dia mengetahui hal yang baik dan mana yang tidak, yaitu anak-anakku mengenai cara menentukan rumusan masalah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.